Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nabila. Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang sejarah dari sebuah teknologi, dimana teknologi ini kan salah satu alat komunikasi juga. Jadi aku akan menjelaskan tentang itu. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian juga semoga bermanfaat videonya. Let's go. Educational Technology tahun 1990, karya Paul Settler adalah salah satu catatan sejarah yang paling luas. Tetapi hal ini hanya sampai 1989. Banyak hal yang terjadi. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mulai dari komunikasi lisan. Jadi zaman dahulu itu komunikasi lisan melalui cerita rakyat, lalu ada berpendapat bahwa pidato adalah sarana yang digunakan orang untuk belajar dan meneruskan pembelajaran. Yang ditransmisikan dan dipelihara melalui komunikasi lisan, menjadikan penghafalan yang akurat sebagai keterampilan yang penting, dan tradisi lisan masih berlaku di banyak budaya aborigin. Banyak orang Yunani kuno tulis digunakan di India pada abad ke-12. Nah, papan tulis ini mulai diperluaskan itu di abad ke-18, dan pada akhir Perang Dunia Kedua, angkatan dari Amerika Serikat menggunakan proyektor overhead untuk pelatihan, dan penggunaannya menjadi umum untuk kuliah juga, sampai sebagian besar digantikan oleh proyektor elektronik. Lalu perangkat lunak seperti yang sekarang sudah dari banyak yang digunakan, yaitu PowerPoint. Nah, PowerPoint ini lahirnya di tahun 1990. Konferensi video merupakan sistem kabel khusus, dan konferensi khusus telah digunakan sejak tahun 1980-an. Perkembangan teknologi konferensi video dan server video biaya relatif rendah pada awal 2000-an menyebabkan pengenalan sistem perlengkapan kuliah untuk ada komunikasi tertulis. Nah, penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 adalah teknologi yang benar-benar mengganggu atau membuat pengetahuan tertulis itu jauh lebih bebas tersedia. Sama seperti yang dilakukan internet saat ini, universitas terbuka mengubah penggunaan cetak untuk pengajaran melalui unit khusus tercetak yang dirancang khusus dan bergambar, mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan cetak berdasarkan desain instruksional tingkat lanjut. Dengan perkembangan di sistem manajemen pembelajaran berbasis web pada pertengahan 1990, komunikasi tekstual meskipun digital menjadi setidaknya untuk waktu yang singkat. Jadi waktu yang digunakan itu lebih singkat, dan media komunikasi utama untuk pembelajaran berbasis internet, meskipun kuliah sekarang mengubah itu. Ya, ada penyiaran dan video. British Broadcasting Corporation atau BBC mulai menyiarkan program radio pendidikan untuk sekolah-sekolah pada tahun 1920-an. Televisi pertama kali digunakan dalam pendidikan pada tahun 1960, dan untuk sekolah pendidikan orang dewasa secara umum. Salah satu dari 6 tujuan dari Royal Centre BBC saat ini masih mempromosikan pendidikan dan pembelajaran. Penggunaan televisi untuk pendidikan dengan cepat menyebar seluruh dunia, terlihat pada tahun 1970 oleh beberapa orang, terutama di lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNESCO. YouTube dimulai pada tahun 2005 dan dibeli oleh Google pada tahun 2006. Khan Academy mulai menggunakan YouTube pada tahun 2006 untuk merekam kuliah sulit suara menggunakan papan tulis digital untuk persamaan dan ilustrasi. Nah, kita akan membahas tentang teknologi komputer. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Skinner mulai bereksperimen dengan mesin pengajaran yang memanfaatkan pembelajaran terprogram pada tahun 1994. Mesin pengajaran Skinner adalah salah satu bentuk pertama pembelajaran berbasis komputer. Plato pada sistem instruksi berbantuan komputer umum yang awalnya dikembangkan di University of Illinois, dan pada akhir 1970-an terdiri dari beberapa ribu terminal di seluruh dunia, hampir seluruh komputer mainframe jaringan yang berbeda. ARPANET di Amerika Serikat
adalah jaringan pertama yang menggunakan protokol internet pada tahun 1982. Pada akhir 1970-an, Murray Tour of Resonance Hits Institute Technology New Jersey bereksperimen dengan pembelajaran campuran menggunakan jaringan komputer internal NGIT. Mereka menggabungkan pengajaran di kelas dengan forum diskusi online dan disebut dengan komunikasi yang di media komputer. Browser web pertama Mosaic tersedia pada tahun 1993. Sebelum web diperlukan metode yang panjang dan memakan waktu untuk membuat teks dan untuk menentukan materi di internet. Beberapa mesin pencari internet telah dikembangkan pada tahun 1993. Dengan Google yang dibuat pada tahun 1999 muncul sebagai salah satu mesin pencari utama. Dengan belajar online pada tahun 1995, web memungkinkan pengembangan sistem manajemen pembelajaran pertama atau LMS. LMS ini menyediakan lingkungan pembelajaran online di mana konten dapat dimuat dan diatur, serta menyediakan ruang untuk tujuan pembelajaran, aktivitas siswa, pertanyaan tugas, forum diskusi. Materi utamanya adalah teks dan grafik. Lalu LSM ini menjadi sarana utama yang ditawarkan pembelajaran online sampai sistem penangkapan kuliah tiba pada tahun 2008. Pada tahun 2012, dua profesor Universitas Stanford meluncurkan MOOC berbasis ceramah tentang kecerdasan buatan, menarik lebih dari 100.000 mahasiswa, dan sejak itu MOOC telah berkembang pesat di seluruh dunia. Media sosial mencakup berbagai teknologi yang berbeda, termasuk blog, wiki, video YouTube, terus perangkat seluler seperti ponsel dan tablet, lalu ada Twitter, Skype, dan Facebook. Jadi, media sosial terkait dengan kaum milenium atau anak muda, dan kata lain banyak siswa yang berpendidikan pasca sekolah menengah. Terus selanjutnya ada pergeseran paradigma. Pendidikan telah mengadopsi dan mengadaptasi teknologi dalam jangka waktu yang lama. Teknologi baru yang sepenuhnya menggantikan teknologi lama. Biasanya teknologi lama tetap beroperasi dalam kapasitas yang lebih rendah, seperti radio atau integrasi sebagian bagian dari lingkungan teknologi lebih kaya seperti video di internet. Namun yang membedakan era digital dengan zaman sebelumnya adalah laju perkembangan teknologi yang pesat dan keterlibatan kita dalam aktivitas berbasis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini semoga ada banyak manfaat yang dapat kalian ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.